Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi pemetaan dan korespondensi satu-satu. Simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu dan tetap semangat. Untuk menentukan banyaknya fungsi pemetaan, kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah NB dibandingkan dengan NA. NB itu adalah jumlah anggota dari B dan NA adalah jumlah anggota dari A. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contohnya aja. Tentukan banyaknya fungsi pemetaan dari A ke B. Diketahui A-nya 1, 2, 3. Sehingga NA tadi adalah jumlah anggota dari himpunan A. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu B adalah anggotanya A, B. Jumlah anggotanya ada 2. Langsung ke penyelesaiannya, kita tuliskan lagi rumus yang ini. NB pangkat NA. NB-nya 2, pangkat NA, NA-nya tadi adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, banyaknya fungsi pemetaan dari A ke B sebanyak 8 buah. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B adalah huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui tadi A, bilangan prima yang kurang dari 5. Apa aja nih bilangan prima yang kurang dari 5? Yaitu 2 dan 3. Sehingga NA-nya atau anggota dari A ada 2 dan 3. Lalu B merupakan huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Sehingga NB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus yang ditanya adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kita tulis rumusnya. Dari A ke B. Berarti rumusnya NB pangkat NA. NB-nya udah diketahui 5. NA-nya 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B berjumlah 25. Lalu yang ditanya lagi, yang B. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Berarti rumusnya dibalik. Jadi, NA dipangkatkan dengan NB. NA-nya 2, NB-nya 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A sama dengan 32 buah. Mudah bukan? Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, ini udah bentuknya notasi nih. Tapi tetap gampang kok. Jika A merupakan bilangan bulat di antara min 2 dan 2 dan B merupakan bilangan prima yang kurang dari 8, maka tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dan banyaknya pemetaan dari B ke A. Nah, kita tulis nih yang udah diketahuinya. A-nya tadi merupakan bilangan bulat di antara min 2 dan 2. Apa aja tuh bilangan di antara min 2 dan 2? Itu ada min 1, 0, dan 1. Ya, karena di antara min 2 dan 2. Jadi NA-nya di berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3. B-nya tadi adalah bilangan prima kurang dari 8. Bilangan prima yang kurang dari 8 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Sehingga NB-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4.
Nah, kita disuruh tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Langsung aja rumusnya. NB pangkat NA. NB tadi ada 4, NA-nya 3. Jadi 4 pangkat 3 adalah 64. Sehingga banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 64 buah. Lanjut yang B. Kita disuruh tentukan banyaknya pemetaan dari B ke A. Berarti kebalikannya nih. Rumusnya dibalik juga. NA pangkat NB. NA-nya 3, NB-nya 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi banyaknya pemetaan dari B ke A adalah sebanyak 81 buah. Gampang kan? Kita lanjut ke korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu? Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya memasangkan setiap anggota B pada tepat setiap anggota A. Nah, biasanya itu rumusnya itu NA sama dengan NB. Jadi nilainya sama nih antara NA dan NB. Langsung kita ke contoh diagramnya aja. Kalau korespondensi satu-satu itu kan katanya memasangkan setiap anggota A pada tepat satu di anggota B. Sebaliknya juga di anggota B memasangkan tepat satu di anggota A. Jadi anggotanya itu sama-sama mempunyai pasangan. Pasangannya itu cuma satu. Kayak gini. Satu pasangannya dengan A, 2 pasangannya dengan B, 3 pasangannya dengan C, dan 4 pasangannya dengan D. Jadi setiap anggota punyai pasangan satu-satu. Kalau contoh yang kedua nih, misalnya 1 pasangannya dengan A, lalu 1 pasangannya juga dengan B, 2 pasangannya dengan B, 3 pasangannya dengan C, 4 pasangannya dengan D. Ini dikatakan korespondensi satu-satu enggak? Enggak ya, karena satu ini punya pasangannya 2 di A dan B. Harusnya setiap anggota itu punya 1 pasangan, jangan 2 pasangan atau 3 pasangan. Jadi masing-masing itu cuma punya 1 aja, kayak gini. Gitu. Nah, di sini udah ada 4 diagram panah nih. Kita cari mana yang korespondensi satu-satu dan mana yang bukan. Untuk diagram pertama, kita lihat, kita perhatiin. C-nya ada 2 pasangan nih. Harusnya kalau dia korespondensi satu-satu, setiap anggotanya punya tepat 1 pasangan. Karena di sini C-nya punya dua pasangan, 3 dan 4, maka ini dikatakan bukan korespondensi satu-satu. Berarti salah. Untuk yang di bawahnya, A dan C-nya ada 2 pasangan nih. A pasangan 1 dan 2, C pasangannya 3 dan 4. Sedangkan B dan D-nya nggak punya pasangan. Berarti ini juga bukan termasuk korespondensi satu-satu. Untuk diagram yang di kanan atas, masing-masing anggotanya punya pasangan satu-satu. Jadi ini merupakan korespondensi satu-satu. Setiap pasangannya punya pasangan, nggak lebih dan juga nggak kurang. Terus buat yang di bawahnya, korespondensi satu-satu atau bukan nih? Korespondensi satu-satu ya, karena anggotanya punya 1 pasangan. Punya pasangan semua, pasangannya cuma 1. Berarti ini benar korespondensi satu-satu. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan ke B? Nah, ini dia rumusnya. N faktorial, N tanda serunya ini dibaca faktorial ya. Jadi kita bacanya N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai dengan seterusnya. Kita lanjut ke contoh yang ke-1.
satu biar lebih paham lagi. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B jika nilai A dan B-nya sama dengan 4? Jadi sama-sama nilainya 4. Penyelesaiannya kita masukin ke rumus yang sebelumnya. 4 itu sebagai N, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4 kurang 1 4 kurang 1 dikali 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3. Kita jumlahin 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4 kurang 1 3, 4 kurang 2 2, dan 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi kita cari faktorial ini sampai dia mentok ke jumlahnya 1. Langsung kita jumlahin 4 faktorial sama dengan 24. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B sebanyak 24 buah. Lanjut ke contoh yang kedua. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K adalah huruf vokal dan L adalah bilangan cacah antara 0 dan 6. Penyelesaiannya kita tulis dulu yang udah diketahui. Himpunan K tadi adalah huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Jadi NK-nya adalah 5 jumlahnya. L adalah bilangan cacah antara 0 dan 6. Apa aja tuh bilangan cacah dari antara 0 dan 6? Itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi NL-nya sama dengan 5. Nah, korespondensi satu-satu itu nilainya sama. Berarti NK sama dengan NL sama-sama 5. Jadi N-nya itu adalah 5. Nah, kita masukin rumus yang N faktorialnya tuh. Jadi kita tulis 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita jumlahin 5 faktorialnya. Ini kita jumlahin 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K dan L adalah 120 buah.